channel atau video yang ada tanda-tanda atau melakukan tindakan-tindakan yang akan saya bahas kali ini, biasanya channel itu atau video itu nanti kedepannya akan mendapatkan peringatan dari pedoman komunitas. Jadi apa saja tanda-tanda dan tindakan bagaimana? Nah, sebenarnya saya ini mau ngasih judul apa ya? Jadi intinya kayak gini, saya mau berbagi ya berdasarkan dari pengalaman saya sendiri juga. Jadi ada tindakan-tindakan atau tanda-tanda atau merupakan ciri. Karena ini dari pengalaman saya ya, menurut saya ya fix. Apabila channel tersebut itu nanti kedepannya nggak yang jangka pendek ya, tapi jangka panjang ataupun bisa juga jangka pendek mendapatkan peringatan pedoman komunitas, seperti kasus yang saya sudah bahas di video sebelumnya, dan itu yang susah banget hilangnya. Artinya tidak ada banding, tidak ada tombol bandingnya, dan juga apa ya, merasa menjadi tidak nyaman lah ya. Dan ada beberapa teman kreator juga jadi tidak semangat karena hal ini. Jadi saya sedikit akan membahas mengenai tanda-tanda itu atau ciri-ciri itu, tentunya seperti biasa dari pengalaman saya. Saya juga pernah mendapatkan notifikasi atau peringatan pedoman komunitas, dan yang sekarang itu setelah saya cek sudah 6 bulan, lama banget kan, dan tidak ada tombol untuk melakukan banding, serta videonya juga sudah dihapus, baik itu oleh YouTube langsung ataupun oleh saya juga bisa. Tapi kebetulan kasus saya itu sudah dihapus oleh YouTube. Nah, kenapa saya bisa seperti itu? Berdasarkan yang saya ingat ya, tentunya dari yang saya lakukan. Jadi itu kasusnya karena dulu yaitu satu, ada tema atau pembahasan yang tidak sesuai dengan pokok kebijakan. Jadi ada material ataupun tema yang saya bahas itu tidak sesuai dengan pedoman, baik itu pedoman konten ataupun pedoman pada pengiklan. Karena hal itu, jadi saya mendapatkan dolarnya kuning. Karena saya dulu waktu itu ya apa ya, masih penasaran kok bisa mendapatkan dolar kuning. Akhirnya saya ajukan pengajuan banding bahwa apa namanya, video saya itu sudah sesuai kebijakan menurut versi saya. Akhirnya ditolak. Alasannya tidak disebutkan secara spesifik ya, artinya cuman konten Anda itu tidak sesuai dengan pedoman kebijakan. Penasaran lagi saya juga, banding lagi ya, saya ajukan lagi permohonan, ditolak lagi, dan tetap dolarnya masih kuning. Itu sebelum view-nya banyak. Nah, setelah beberapa tahun sudah memiliki banyak view ya, lumayan lah, ratusan ribu lah, belum sampai 100 juta, 1 juta. Akhirnya entah itu kenapa sebabnya, karena dolar kuning saya banding, tapi bisa saja karena dilaporkan oleh pihak-pihak orang lain yang tidak suka dengan konten saya, ataupun memang konten saya memang benar-benar tidak sesuai dengan pedoman konten. Setelah itu saya mendapatkan email, konten Anda tidak memenuhi pedoman komunitas ya, intinya kayak gitu ya. Saya mendapatkan peringatan itu, alias peringatan 1. Dari peringatan itu memang saya masih bisa melakukan seperti melakukan streaming ya, meskipun tidak pernah streaming, tapi masih bisa upload, masih bisa komen, dan semua fitur masih bisa saya gunakan. Cuman ada notifikasi itu dan menempel di dashboard yang membuat tidak nyaman. Tentunya setelah mendapatkan itu, nanti kalau ada peringatan yang kedua dan sampai peringatan selanjutnya, bisa saja saya mendapatkan sanksi seperti tidak bisa upload ataupun lain-lainnya, fitur-fitur yang ada di YouTube. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau memang dianggap sangat berat atau tiga kali mendapatkan peringatan itu, tentu channelnya yang akan di-ban, di-delete, bukan hanya videonya. Nah, mungkin itu ya, jadi sedikit kasusnya karena saya mendapatkan dolar kuning, terus saya memaksa melakukan pengajuan untuk banding ya. Jadi ya memang ini sudah dilansir dengan jelas, terpapar berlembar-lembar. Kalau dibikin lembar itu mungkin ada yang kurang tahu ataupun belum tahu. Jadi P ini sebenarnya adalah untuk channel yang sudah monetisasi, dan juga ya ada yang juga belum. Jadi dolar, tanda-tanda monetisasi, atau ada dolar kuning, ada dolar hijau, ada dolar abu-abu. Nah, itu apa saja maknanya, mungkin ada yang belum tahu, akan saya bahas sedikit. Nah, untuk video yang memiliki, yang sudah monetisasi, tentunya setelah diupload kita aktifkan monetisasinya, terus di situ dolarnya hijau, kira-kira ya gambarnya seperti ini. Nah, itu hijau juga
bukan hanya hijau aktif terus monetisasi, ada hijau yang dibatasi. Video yang dibatasi untuk anak-anak itu iklannya tidak muncul sering dengan yang aktif normal. Kalau yang dibatasi itu hanya untuk anak-anak dan iklannya tidak banyak, karena iklan-iklan yang untuk anak-anak yang targetnya anak-anak kan sedikit ya, tidak banyak pengiklan yang menampilkan di video semacam itu. Jadi rata-rata, tapi memang rata-rata video yang menampilkan atau kontennya tentang anak-anak itu biasanya banyak view loh. Contohnya mobil-mobilan yang kotor dan sebagainya. Itu satu. Yang keduanya, yang sudah monetisasi dan diaktifkan monetisasinya, artinya suruh iklannya dibolehkan untuk tampil dengan warna hijau dengan catatan ada notifikasinya atau pop up ya, seperti itu mengambang. Kalau kita arahkan kursornya atau diklik itu ada tulisan monetisasi dengan bagi hasil. Nah, ini biasanya ada di video yang cover-cover terutama, biasanya seperti itu, atau video musik dan lain sebagainya. Rata-rata itu video cover musik ya, musik yang jenisnya cover. Nah, itu bisa dimonetisasi tapi sebelumnya mendapatkan klaim hak cipta, dan penerbit yang mengklaim itu mengizinkan bahwa video ini bisa menampilkan iklan dengan catatan bagi hasil. Itu sama, masih dolarnya warnanya hijau. Dan juga ada hijau yang karena ditahan atau dengan jaminan ya istilahnya. Jadi karena ada sengketa mungkin. Jadi saya mengupload video musik, terus di sana mungkin si penerbit sedang ada sengketa bagaimana. Nah, sedangkan saya menampilkan video yang atau material baik musik terutama ya yang sedang disengketakan, jadi ditahan monetisasinya, itu penghasilannya nanti akan ditahan. Nah, setelah sengketanya sudah selesai baru akan masuk ke saya. Nah, untuk bagi hasil yang sengketa itu bisa disesuaikan karena itu ada sengketa, tentunya mungkin ada beberapa penerbit ataupun yang mengklaim kayak gitu, bisa saja ya kurang paham tentang itu. Nah, kita akan mendapatkan berapanya ya nanti dari hasil bagi hasil itu, namanya hasil dari sengketa. Sekarang untuk dolar yang warnanya kuning. Dolar yang warnanya kuning itu biasanya itu karena videonya itu ada material ataupun baik itu topiknya, baik di deskripsi, judul, thumbnail, pokoknya metadata lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan pedoman konten ataupun tidak sesuai dengan pengiklan. Nah, akhirnya monetisasinya itu berwarna kuning, dan ini menurut saya itu rentan menjadi channelnya itu mendapatkan peringatan dari pedoman komunitas. Jadi kalau banyak video yang ada dolar kuningnya ya itu sudah merupakan ya lampu kuning kan, namanya juga dolar kuning ya. Lampu kuning tentunya kalau memang bisa diatasi menjadi hijau. Nah, kalau lanjut ya jadi merah. Selanjutnya yang monetisasi atau dolar warna merah. Nah, kalau warna merah ini memang biasanya kayak gini, karena video yang sudah diupload itu mendapatkan klaim hak cipta dan juga videonya itu sudah dihapus oleh YouTube atau dihapus oleh saya sendiri, jadi dolarnya itu nanti akan berwarna merah otomatis ya, ini tidak bisa ada penghasilannya. Dan merupakan yang terakhir yaitu adalah video yang monetisasinya itu warnanya abu-abu. Jadi itu ada dua, abu-abu itu yang pertama karena memang saya tidak mengaktifkan monetisasinya, meskipun saya sudah bergabung dalam YPP tapi video tersebut tidak saya aktifkan monetisasinya, itu biasanya akan berwarna abu-abu. Dan yang keduanya adalah karena videonya itu memang memenuhi untuk bagi hasil, jadi dolarnya itu berwarna abu-abu, dan di situ ada pop-up-nya ya, kayak gitu, pop-up catatan deskripsi mengatakan bahwa video ini memenuhi syarat untuk bagi hasil tapi tidak diaktifkan. Nah, ketika itu diaktifkan otomatis kemungkinan akan menjadi warna hijau tapi yang bagi hasil. Nah, untuk mengatasi hal itu ya, supaya kita bisa lebih hati-hati, itu ada beberapa langkah. Langkahnya yaitu ketika upload ya, supaya kita mengetahui apakah itu videonya akan bisa dimonetisasi dengan dolar hijau atau tidak, atau menjadi dolar kuning. Caranya ketika upload ya, kita sudah setting semuanya, judul sudah lengkap, deskripsi lain sebagainya, end screen, terus notifikasi sudah setting. Jangan langsung di public, jadi dijadikan pribadi dulu. Nah, tunggu kurang lebih sampai 10 menit
ataupun ya 24 jam maksimalnya, tapi monetisasinya fiturnya itu sudah diaktifkan ya. Nanti setelah beberapa saat itu nanti akan muncul apakah video ini benar-benar sesuai dengan kebijakan konten atau tidak. Artinya akan dolar hijau apakah dolar kuning kayak gitu. Jadi emang itu yang disarankan YouTube supaya apa ya, channel kita itu lebih hati-hati dan tidak mendapatkan peringatan dari pedoman komunitas ya. Caranya itu jangan langsung dipublish, tapi suruh dianalis dulu setelah selesai upload di pribadi dulu. Nanti kan tim YouTube langsung menganalisis, mengkoreksi videonya ini apa yang tepat monetisasinya, hijau atau kuning. Nah, apabila sudah ada penetapan dari tim YouTube yang ya bagian koreksi kayak gitu, itu hijau, nah, hasilnya ya baru dipublik ya. Kalaupun kuning ya, artinya kita harus memperbaiki di mana letak material atau menit-menit tertentu mungkin, atau memang ada di deskripsi judulnya atau thumbnail yang tidak sesuai dengan kebijakan konten. Jangan langsung dipublish, diedit dulu kalau memang dolarnya semacam itu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kita itu memiliki koleksi monetisasi dengan warna kuning pada channel ya. Jadi videonya ada 100, yang dolar kuningnya ada 99. Payah itu, parah lah. Nanti kedepannya ya kemungkinan tidak lama glad banned. Jadi kesimpulannya ya harus hati-hati ya, dan buatlah video yang sesuai dengan kebijakan konten supaya monetisasinya itu hijau semuanya. Dan itu tadi caranya supaya tahu bagaimana apakah dolar hijau atau kuning yang akan kita dapatkan pada video itu jangan langsung dipublik. Untuk koreksi itu tidak terlalu lama ya, 10 atau 20 menit itu. Nah, ataupun ya maksimalnya ya 24 jam. Mungkin itu saja ya video kali ini yang sudah saya sampaikan, terlalu panjang mungkin, tapi semoga saja tidak bosan dan tentunya bisa memberi manfaat untuk kita semuanya, khususnya saya tentunya, supaya saya tidak lupa ya. Terima kasih. Munaji berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.